Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 SDN 1 Balong yang berbahagia. Sehat hari ini, mari senantiasa kita jaga kesehatan kita dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tetap sering cuci tangan pakai sabun. Mari bersama-sama kita cegah corona. Baik anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini bab 1 yang akan kita pelajari tentang PAI kelas 3 adalah tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW yang wajib kita teladani. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi utusan Allah, Rasul utusan Allah yang diutus Allah untuk ke bumi dalam rangka lihidayatin nasi, menunjukkan kepada manusia, menuntun kepada manusia ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Nah, sikap apa saja yang wajib kita teladani dari Rasulullah Muhammad SAW yang terutama dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan. Jadi itu, Nabi Muhammad itu sangat yakin dengan kemampuan dirinya sendiri, sehingga dia disebut dengan percaya diri, yakin dengan dirinya sendiri. Ingat, percaya diri beda dengan sombong, ya. Percaya diri itu yakin dengan kemampuan diri sendiri, yakin. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW itu adalah yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Terus tidak pernah ragu, yakin, tidak ada keraguan, la raiba fih. Jadi tidak ada keraguan di dalam jiwa Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus meneladani sikap atau perilaku Rasulullah Muhammad SAW, yaitu yang pertama adalah menghargai kemampuan diri sendiri. Satu, ingat, menghargai kemampuan diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita harus yakin dengan kemampuan kita, nggak boleh ragu, dan kita harus menghargai. Contoh, anak-anak bisa bangun pagi. Ketika pagi dengar sholat subuh, bangun. Itu adalah menghargai kemampuan diri sendiri. Kemampuan yang apa? Kemampuan dalam rangka dalam kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ingat, sholat subuh, dengar azan, bangun, ambil wudhu, sholat subuh. Berjamaah lebih baik. Yang kedua, teguh pendirian dan tidak ragu. Teguh pendirian itu kuat dalam keputusan. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, apalagi dipengaruhi teman-temannya. Contoh, anak-anak ingin belajar, tapi dipengaruhi oleh teman-temannya. Oh, enggak usah belajar, kita aja main game online. Anak-anak goyah, belajarnya hilang, main game. Nah, di sini yang nggak boleh. Ini adalah tidak meneladani sikap Rasulullah Muhammad SAW. Jadi teguh pendirian dan tidak ragu. Teguh pendirian kuat. Enggak, saya pokoknya pengen belajar, pengen mengaji. Game nanti dulu. Jadi gitu ya. Yang ketiga adalah memiliki banyak teman. Rasulullah memiliki banyak teman. Teman-teman Rasulullah disebut dengan sahabat. Jadi kalau di dalam bahasa kita di negara Indonesia, sahabat artinya teman karib. Teman yang sangat akrab, itu namanya sahabat. Nah, Rasulullah mempunyai banyak teman, banyak sahabat. Sehingga ketika Rasulullah wafat, perjuangannya dilanjutkan oleh sahabat-sahabat itu anak-anak ya. Dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau anak-anak meneladani sikap Rasulullah, anak-anak mesti banyak teman. Dan tidak pilih-pilih teman. Ingat, semua teman itu sama. Nggak boleh, aku pilih teman yang kulitnya putih aja. Nggak boleh, kalau hitam kayak Pak Wasis siapa temannya nanti? Gitu ya? Nggak boleh, nggak boleh pilih-pilih teman. Terus yang keempat, tenang dan yakin. Tenang itu ya tidak bergejolak. Maksudnya anak-anak harus tenang. Tenang itu yakin, anteng. Itu dalam bahasa Jawanya. Jadi ketika anak-anak di dalam kelas, kalau anak-anak meneladani sikap Rasulullah adalah anak-anak tenang, tidak rame, tidak gaduh, tidak bikin ribut. Ya, ada yang di dalam kelas bikin ribut, berarti kurang meneladani sikap Rasulullah. Nggak boleh ya, tenang. Apalagi di masjid ini, anak-anak kecil di masjid biasanya bikin gaduh, sholat pakai dulek-dulekan, nggak boleh. Itu tidak meneladani sikap Rasulullah. Ada sholat sambil omong-omongan,
Tapi saya yakin itu bukan murid-murid SDN 1 Balong. Bukan murid-murid kelas 3 SDN 1 Balong. Gitu ya. Yakin kalau anak-anak SDN 1 Balong tenang dalam sholat itu khusyuk. Gitu. Nggak ada sholat sambil ngobrol. Nanti kita kemana? Nggak boleh. Nggak, bukan. Itu nggak boleh ya. Gitu. Terus yang kelima, sikap yang harus kita teladani dari Rasulullah adalah berkemauan dan semangatnya yang kuat. Rasulullah semangatnya kuat, padahal Rasulullah itu yatim piatu. Tapi beliau semangatnya luar biasa dalam mensiarkan Islam. Jadi yang kelima adalah berkemauan dan bersemangat kuat. Anak tadi saya bilang, tidak ragu, teguh pendirian, semangatnya kuat. Ingin berhasil harus semangat. Jangan kasih kendor kalau ingin berhasil, dan ini termasuk meneladani sikap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Terus rasa percaya diri harus diiringi dengan ikhtiar dan doa. Percaya diri tok mau jadi juara satu, saya percaya diri untuk jadi juara satu nanti di semester. Tanpa anak-anak belajar itu tidak mungkin. Jadi keyakinan harus disertai dengan ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Dan doa. Doa itu permohonan kepada Allah. Kalau usaha tok tanpa doa, sombong. Karena apa? Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Jadi kalau hanya belajar tok tanpa berdoa, itu sombong. Karena mengabaikan Allah. Tapi kalau anak-anak berdoa tok tanpa belajar, itu bohong. Karena apa? Nggak mungkin kurdoa, ya Allah saya pengen juara, ya Allah saya pengen juara. Tapi anak-anak nggak belajar. Impossible. Gitu ya. Jadi kita ingat kembali 5 sikap keteladanan Rasulullah yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari adalah 1. Menghargai kemampuan diri sendiri. 1. Gini ya, menghargai kemampuan diri sendiri. 2. Teguh pendirian dan tidak pernah ragu. Jangan ragu, jangan bimbang. 3. Memiliki banyak teman. Kalau anak-anak belum memiliki banyak teman, silahkan cari teman sebanyak-banyaknya, gitu ya. Karena mewarisi atau meneladani sikap Rasulullah. Karena Rasulullah banyak sahabat. 4. Tenang dan yakin. Di dalam kelas harus tenang, nggak boleh bikin gaduh. Itu adalah termasuk meneladani sikap Rasulullah SAW. Yang kelima, berkemauan kuat dan semangatnya kuat. Semangat itu biasanya gini, semangat, kuat, semangatnya kuat. Tidak kendor, tidak mudah putus asa. Gitu ya. Baik anak-anak. Itu tentang 5 keteladanan Rasulullah Muhammad SAW yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja dipelajari, silahkan sambil dibaca buku paketnya bagi yang sudah dapat tentang keteladanan sikap Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu hari ini tidak ada tugas, tolong 5 itu anak-anak pelajari, hafalkan dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Tetap cuci tangan, pakai masker dan physical distancing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.